Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi profesional selama mengikuti mata kuliah micro teaching. Selama mengikuti pembelajaran micro teaching, saya mendapatkan pengalaman dalam merancang pembelajaran, melaksanakan praktik mengajar, serta melakukan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan saya sebagai calon guru profesional. Pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti perkuliahan micro teaching adalah ketika melakukan praktik mengajar secara langsung, karena saya dapat mengetahui bagaimana menerapkan teori pembelajaran dalam kondisi kelas yang nyata. Selama mengikuti micro teaching, saya menyadari bahwa saya itu memiliki beberapa kekuatan dalam proses mengajar, yaitu kemampuan dalam menyampaikan materi dengan berusaha menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mempersiapkan media pembelajaran, serta berusaha menciptakan interaksi dengan peserta didik agar pembelajaran itu tidak sejalan satu arah. Selanjutnya, namun selama praktik mengajar saya juga menemukan beberapa hal yang masih perlu dikembangkan. Salah satu kendala yang saya alami adalah kondisi kelas yang cenderung gaduh, sehingga membutuhkan kemampuan pengelolaan kelas yang lebih baik agar suasana pembelajaran itu tetap kondusif. Dari pengalaman tersebut, saya memahami bahwa seorang guru itu tidak hanya dituntut untuk menguasai materi, tapi juga harus mampu mengatur situasi kelas, membangun perhatian peserta didik, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman. Selanjutnya, selain itu, saya menyadari bahwa penyusunan dan penerapan sintak pembelajaran perlu menjadi perhatian. Setiap tahapan pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti hingga penutup harus dirancang dengan jelas agar pembelajaran itu berjalan lebih terarah dan tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, kita spill ketika saya praktek micro teaching. Di sini ada yang tahu definisi ikhlas itu apa? Nggak tahu. Pengertiannya saja ikhlas. Ikhlas itu berasal dari bahasa Arab khalaso, yang artinya itu murni, bersih atau tidak bercampur. Nah, maksudnya itu apa, Bu? Maksudnya yaitu suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak jauh dari penyakit riya, serta mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Kaitannya dengan ibadah secara bahasa ikhlas berarti tidak memperlihatkan amal kepada orang lain. Jadi, ikhlas itu perbuatan atau amal yang kita lakukan itu tujuannya hanya pada Allah SWT atau hanya untuk mencari ridha Allah SWT, tidak untuk mencari pujian dari orang lain. Betul sekali ya. Nah, ibadah di sini yang dimaksud bukan hanya cuma sholat, zakat, puasa, tapi ibadah di sini itu termasuk kita sekolah, kita kuliah, terus dari masukan dan evaluasi selama micro teaching, saya memahami bahwa kemampuan mengajar perlu terus dikembangkan, terutama dalam mengelola kelas, meningkatkan interaksi dengan peserta didik, serta mengatur alur pembelajaran. Perbaikan yang saya akan lakukan yaitu menggunakan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi, memberikan kesempatan peserta didik untuk lebih aktif, serta lebih memperhatikan langkah-langkah pembelajaran agar kegiatan belajar itu lebih efektif. Terus selanjutnya yaitu adalah pelajaran penting yang saya peroleh adalah seorang guru harus mampu melakukan refleksi dan evaluasi diri agar terus berkembang menjadi pendidik yang lebih baik. Kedepannya, saya akan meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Saya akan memperbaiki kemampuan dan merancang pembelajaran, mengelola kelas, memilih metode yang sesuai, serta membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.